Halo Sobat YouTube dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat selalu. Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film berjudul Kung Fu Jungle. Film yang dirilis pada tahun 2014 ini menceritakan seorang instruktur Kung Fu yang diperankan oleh Donnie Yen dipenjara karena tanpa sengaja membunuh lawannya. Ia menawarkan akan membantu Madam Lu menangkap pelaku pembunuhan asalkan dibebaskan dari penjara. Sebenarnya tujuan Ha Ho Mu ingin dibebaskan agar ia bisa melindungi istrinya yang diancam akan dibunuh oleh pelaku. Bagaimana ceritanya? Oke, langsung saja kita mulai. Film dimulai dari sebuah tempat di kantor polisi. Seorang instruktur kungfu polisi bernama Ha Ho Mu menyerahkan diri karena telah membunuh juara tarung asing dan ia dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. 3 tahun kemudian pada malam hari di jalan raya, Kepala Inspektur Unit Kriminal Lu Yusem mendapat informasi kecelakaan yang ternyata adalah korban pembunuhan. Awalnya mereka mengira mayat itu adalah korban penembakan, terlihat dari berbagai peluru yang berceceran. Ternyata mayat itu adalah korban pembunuhan yang diakibatkan oleh pukulan tangan kosong. Serta terdapat tanda burung walet di sebelah korban. Setelah 3 tahun di penjara, ketika Ha Ho Mu sedang memijat rekannya, tiba-tiba ia diusir oleh napi yang merasa berkuasa di tempat itu, karena kursi itu akan mereka tempati. Tidak lama kemudian, Ha Ho Mu melihat berita pembunuhan kemarin malam yang disiarkan di televisi. Polisi yang menangani kasus itu bernama Inspektur Lu Yusem. Dari berita itu kemudian Ha Ho Mu menemui sipir penjara, minta dipertemukan dengan Inspektur Lu, karena bisa membantu kasus itu. Tetapi sipir penjara tidak menanggapinya. Akhirnya Ha Ho Mu sengaja membuat keributan agar bisa menarik perhatian supaya bisa bertemu dengan Inspektur Lu. Setelah bertemu dengan Madam Lu, Ha Ho Mu mengatakan kalau ia bisa membantu polisi menangkap pelakunya, asalkan dibebaskan. Karena ia tahu pembunuhnya dari cara berpikir si pembunuh itu. Tetapi Madam Lu menolak karena Ha Ho Mu tidak memberikan alasan yang meyakinkan. Namun sebelum Madam Lu pergi, Ha Ho Mu menyebutkan 7 nama orang, yang mana salah satu dari 7 orang yang dia sebutkan akan menjadi korban selanjutnya. Mendengar nama-nama itu, Madam Lu kemudian memerintahkan untuk memeriksa 7 nama orang yang disebutkan tersebut, termasuk Ha Ho Mu. Di tempat lain di gedung kesenian Kowloon, terlihat seorang bernama Fung Yusao yang memiliki kaki cacat sedang menemui Tam King Yu. Diketahui Tam King Yu adalah seorang pendekar terbaik di Asia yang dikenal dengan sebutan Raja Tendangan dari Utara, tetapi sekarang bekerja menjadi artis. Kedatangan Fung Yusao di sana untuk menantang Tam King Yu bertarung sampai mati. Dari pertarungan keduanya, Fung Yusao membunuh Tam King Yu dan meninggalkan tanda berupa burung walet dari besi. Sementara petugas yang sedang memeriksa 7 nama itu, mereka memiliki catatan bersih, hanya warga biasa dengan pekerjaan yang berbeda-beda. Namun berbeda dengan Ha Ho Mu. Diketahui Ha Ho Mu pernah menjadi kepala sekolah kungfu terkenal, memiliki aliran 6 kesatuan di Fosan, mempunyai ribuan pengikut serta seorang instruktur kungfu di kepolisian Hong Kong. Ia dikenai hukuman penjara 5 tahun karena membunuh orang dalam pertarungan. Tak lama setelah itu, Madam Lu mendapat berita bahwa seorang ahli kungfu Tam King Yu tewas dibunuh, yang mana Tam King Yu adalah salah satu dari 7 nama yang disebutkan Ha Ho Mu yang akan menjadi korban selanjutnya. Teringat dengan perkataan Ha Ho Mu yang terbukti benar, Madam Lu kembali ke penjara menemui Ha Ho Mu dan memberitahunya bahwa Tam King Yu tewas dibunuh. Ha Ho Mu yang sudah tahu hal itu meminta untuk dibebaskan agar dapat membantu kepolisian supaya tidak terjadi korban selanjutnya. Akhirnya Ha Ho Mu dibebaskan secara bersyarat untuk membantu memecahkan kasus pembunuhan.
Lalu ia memberitahu siapa yang akan menjadi sasaran pembunuhan selanjutnya. Berdasarkan urutan kungfu, tinju, tendangan, kuncian, maka sasaran berikutnya adalah seorang ahli kuncian yang saat ini berada di Mongkok. Namun tragisnya setelah Madame Lu dan Hahomu tiba, ia menemukan ahli kungfu telah tewas dengan banyak bekas kuncian. Ia pun bisa merasakan bagaimana ahli kungfu itu dihabisi. Namun tiba-tiba Hahomu melihat pelaku pembunuhan itu lalu mengejarnya, dan pada akhirnya ia kehilangan jejak pelaku. Selagi merasa bebas, Hahomu memanfaatkan waktu ini untuk kembali ke Fosan, menemui Xinjing istrinya. Dalam pertemuan itu mereka sangat terharu karena lama tidak bertemu. Ketika Hahomu merenung di depan tugu prasasti ayahnya, Xinjing datang dan mengikatkan gelang di tangannya supaya teringat untuk menahan diri. Malam harinya, Hahomu menemukan tanda burung walet di dalam kotak dan menanyakan kepada istrinya. Istrinya memberitahu bahwa beberapa bulan lalu seorang pria berusia 30 tahun dan pincang kakinya datang ke sekolah ini menitipkan tanda walet itu untukmu. Hahomu akhirnya menceritakan bahwa sebenarnya ia bekerja pada polisi Hong Kong dan kasus pembunuhan yang ia tangani berkaitan dengan burung walet ini. Lalu istrinya mengajak bertemu seseorang bernama Du Fuming untuk menanyakan tentang ukiran walet besi itu. Sebelum tidur, istrinya menemukan berita tentang korban pembunuhan dengan tanda ukiran burung walet. Sementara di tempat lain, Fung Yuso mendapati istrinya sakit keras dan ia pun teriak histeris sambil menunjukkan kungfunya. Pada pagi harinya di kediaman Du Fuming, Hahomu dan istrinya bertanya perihal burung walet itu. Benda itu bernama walet rumah. Dalam dinasti Qing, tanda walet rumah itu diberikan oleh Kementerian Perang kepada semua petarung yang mengalami kekalahan. Namun Xinjing mengatakan bahwa saat ini seorang pembunuh pincang menaruh walet itu di lokasi setelah membunuh para korbannya. Sebelum Hahomu pergi, seorang bapak tua mengatakan kalau ia tahu pelakunya. 6 tahun lalu pria ini menantangnya bertarung dan ia dikalahkan oleh pria itu. Lalu pria itu meninggalkan walet rumah ini. Namanya adalah Fun Yusao, memiliki kaki panjang sebelah dan kaki kirinya cacat sejak lahir. Begitupun dengan kekuatannya, ia mengatasi kecacatan melalui latihan kungfu dengan pencapaian yang luar biasa. Dan saat ini ia tinggal bersama istrinya di jalan Sui Kui. Setelah itu Hahomu menelpon Madame Lu bahwa ia mendapat petunjuk lokasi pembunuhnya. Mereka kemudian menuju jalan Sui Kui di mana lokasi pembunuhnya berada. Tetapi mereka mendapati kontrakan itu telah kosong. Pemilik rumah itu mengatakan bahwa penyewanya adalah Shen Sui, tinggal bersama Fung Yusol dan sekarang sudah pindah. Istrinya menderita kanker sedangkan kerjaan suaminya hanyalah berlatih kungfu saja. Suatu hari ia melihat Fung Yusol sedang menggosok wajahnya dengan garam. Hahomu menjelaskan bahwa itu adalah sebuah metode kuno. Menggosok muka menggunakan garam laut akan menebalkan kulit sehingga kebal terhadap pukulan. Mereka juga menemukan tulisan di dinding yang merupakan motif pelaku, yaitu menantang ahli kungfu dan menjadi yang nomor 1. Kemudian mereka melanjutkan pencarian. Berdasarkan urutan kungfu selanjutnya, tinju, tendangan, kuncian, senjata, maka sasaran selanjutnya adalah seorang ahli pedang. Mereka kemudian menuju lokasi rumah makan Chen, tempat si ahli pedang berada. Hahomu, istrinya, dan Madame Lu mengawasi kedatangan Fung di rumah makan itu. Namun kemudian mereka mengetahui ternyata Tuan Chen telah pensiun dari dunia persilatan. Ia menunjukkan bekas luka kecelakaan sehingga ia tidak bisa berlatih lagi. Dan ia menyerahkan sekolah kungfunya kepada Hum Yip, seorang bintang laga. Dari sini mereka sadar jika sasaran berikutnya ternyata bukan Chen, tetapi si artis laga. Lalu mereka segera mencari Hum Yip, si artis laga tersebut.
Sementara di tempat syuting, tiba-tiba Fung Yusao muncul dan menantang Hung Yip. Sayangnya setelah sampai di sana, Hahomu menemukan Hung Yip telah tewas. Mereka menemukan secuil kain dari pedang Hung Yip. Kemudian Madame Lu meminta untuk menganalisa kain tersebut. Setelah dilakukan analisa, mereka menemukan garam laut pada kain tersebut. Lalu Madame Lu memerintahkan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui kadar polusi dan membandingkannya dengan kualitas air. Tidak lama kemudian, Fung Yusao menelpon ingin berbicara dengan Hahomu. Dalam panggilan itu, Fung Yusao ingin segera menantang Hahomu, jika tidak ia akan mengancam membunuh Xin Ming istrinya. Di saat bersamaan, petugas berhasil mengidentifikasi lokasi keberadaan Fung Yusao di sebuah sauna Metro Lotus. Namun setelah digeledah, Fung Yusao telah kabur, hanya meninggalkan ponsel. Setelah panggilan telepon itu, Madame Lu menaruh curiga kenapa Hahomu begitu mengenal Fung Yusao. Lalu ia memerintahkan untuk memeriksa data-data Hahomu selama di penjara. Esok harinya Madame Lu dan petugas polisi lain mengadakan rapat untuk melaporkan hasil temuan mereka, di mana mereka menemukan kualitas air sebuah daerah bernama Taiki cocok dengan garam laut di potongan kain. Ditambah lagi, Fung Yusao memiliki catatan bahwa neneknya punya rumah di daerah Taiki tersebut. Lalu bersama polisi lain, Madame Lu melakukan penyergapan di daerah Taiki tersebut. Di rumah itu mereka menemukan papa nama Shen Sui, istri Fung yang baru saja meninggal, dan beberapa catatan pribadinya yang sebentar lagi hari ulang tahunnya. Maka dari sini Madame Lu memastikan Fung Yusao akan kemari lagi. Kemudian petugas memasang CCTV sambil berjaga-jaga menunggu kedatangan Fung Yusao untuk ditangkap. Akhirnya Fung Yusao benar-benar muncul di tempat itu. Karena tahu akan ditangkap, ia pun menghilang dari pantauan CCTV. Di saat bersamaan, petugas menemukan sebuah rekaman ketika Fung Yusao menemui Hahomu di penjara. Akhirnya selain menangkap Fung Yusao, Madame Lu juga memerintahkan menangkap Hahomu, karena diduga mereka bekerja sama untuk membebaskan Hahomu dari penjara. Dan terjadilah perkelahian dan Hahomu berhasil kabur. Sementara Xin Ying bertemu Fung Yusao dan mereka saling berhadapan untuk bertarung. Ketika Xin Ying terluka, Hahomu datang menyelamatkannya dengan menelpon ambulan. Melihat istrinya terluka, amarah Hahomu semakin memuncak. Lalu ia mengejar Fung Yusao. Namun pada akhirnya mereka berdua hilang dari pantauan. Sementara Xin Ying dibawa ambulans. Tidak lama kemudian Hahomu menelpon Madame Lu menceritakan kejadian sebenarnya pertemuannya dengan Fung Yusao. Bahwa Fung Yusao mengancam akan membunuh istrinya jika ia tidak mau bertarung melawannya. Dan dari situ ia mencari cara agar bebas penjara sehingga bisa melindungi istrinya sebelum Fung Yusao membunuhnya. Malam harinya terlihat Hahomu sedang merenung, yang akhirnya memutuskan untuk melawan Fung Yusao agar tidak ada yang dapat melukai istrinya lagi. Sementara di tempat lain, Madame Lu memerhatikan sebuah foto dan sepertinya menemukan sesuatu. Lalu ia kembali ke rumah Fung Yusao untuk memeriksa lagi. Akhirnya ia menemukan sebuah nama yang akan menjadi sasaran pembunuhan Fung Yusao berikutnya. Di pelabuhan tempat pengiriman, Fung Yusao melihat jadwal kedatangan calon korbannya. Ia kemudian menghadang sebuah truk kontainer yang ia kira adalah sasaran berikutnya. Ternyata Hahomu yang muncul. Dari sini kemudian mereka bertarung.
Sedangkan Madame Lu segera menyusul Hahomu ke pelabuhan setelah diberitahu bahwa Hahomu bertarung dengan Fung Yuzhou di sana. Di tengah pertarungan ketika hendak menghabisi Fung Yuzhou, ia teringat gelang pemberian istrinya yang membuatnya menahan tinjunya. Tiba-tiba Fung menyerangnya kembali dan dalam pertarungan itu Hahomu terseret truk kontainer yang membuatnya lemas. Namun pada akhirnya Fung Yuzhou tewas tertembak pistol Madame Lu karena melakukan perlawanan ketika hendak ditangkap. 3 bulan kemudian Hahomu sangat dihormati oleh napi lain dan ia akhirnya dibebaskan dan kembali mengelola perguruan bersama Xin Ying istrinya. Dan cerita pun selesai. Oke, sekian alur cerita film Kung Fu Jungle. Jangan lupa subscribe dan nantikan alur cerita selanjutnya di channel ini. Sampai jumpa.